Yo, halo guys, what's up? Sebelum kita mulai pembahasan, saya mau tanya dulu pada kalian. Kalian lebih suka pakai sunblock atau sunscreen saat keluar dari rumah? Tulis jawabannya di bawah dan alasannya di kolom komentar ya. Oke, jelas ya. Untuk video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai perbedaan antara sunblock dan sunscreen. Bagusan mana, sunblock atau sunscreen? Sunscreen atau sunblock akrab di masyarakat, terutama di kalangan wanita, sebagai produk untuk melindungi kulit dari paparan matahari yang bisa membuat kulitnya gosong. Namun jangan salah, bukan hanya itu tujuan formulasi produk sunscreen atau sunblock. Disebutkan dalam artikel review, a multifaceted peer-reviewed journal in the field of pharmacognosy and natural product. Produk jenis ini bertujuan untuk melindungi kulit dari dampak akibat paparan dari radiasi ultraviolet atau UV. Jadi matahari itu menghasilkan suatu radiasi ultraviolet yang punya beberapa tipe, dan tipe-tipe ini mempunyai kemampuan tersendiri untuk menembus pertahanan kulit manusia. Nah, disinilah kerja dari sunblock dan sunscreen, yaitu untuk mencegah kulit terpapar oleh radiasi ultraviolet. Memangnya kenapa sih kalau kulit terpapar dengan radiasi ultraviolet? Nah, UV itu mempunyai panjang gelombang tertentu antara 200 sampai 400 nanomikron yang membuat radiasi ini dapat menembus beberapa barrier tubuh. Jika ini tertembus, maka bisa menyebabkan gangguan keseimbangan melanin yang berakibat gosongnya pada kulit, penuaan dini, sistem imunitas menurun, nekrosis sel, kerusakan pembuluh darah kulit, bersifat genotoksik, urtikaria, dermatitis, dan berujung pada kanker kulit. Ya, pokoknya panjang lah kalau ini mau dibahas. Kita kembali ke topik. Apa sih bedanya sunblock dan sunscreen? Jadi perbedaannya adalah tidak ada. Ya, oke. Biar nggak salah paham lagi, jadi produk farmasi untuk tipe ini adalah bernama sunscreen. Clear, sunscreen toh. Nah, sunscreen itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu chemical dan physical. Chemical sunscreen bekerja melindungi kulit dengan cara menyerap radiasi ultraviolet dari balik epidermis dan mengubahnya menjadi energi panas lalu dibuang melalui kulit, sehingga radiasinya tidak sampai menembus bagian vital pada kulit. Sedangkan physical sunscreen bekerja dengan cara menghalangi radiasi UV melalui lapisan pada permukaan kulit. Nah, yang physical ini yang sering kalian sebut dengan sunblock. Jadi, inti perbedaannya adalah untuk di bagian cara kerja. Kalau chemical sunscreen itu bahan aktifnya akan menyerap ke dalam kulit, dia akan tersimpan di dalam bagian epidermis ke bawah. Nah, di situ dia akan melindungi dari dalam. Ketika UV masuk ke dalam epidermis, maka bahan aktifnya akan menyerap radiasi tersebut, mengubahnya menjadi panas, lalu membuangnya kembali melalui kulit. Nah, sedangkan untuk sunscreen physical, dia itu nggak masuk ke dalam epidermis, dia cuma ada di bagian atas epidermis, di bagian dermis. Nah, disitulah dia melapisi kulit kalian, sehingga radiasinya tidak sampai masuk ke dalam kulit. Dia langsung terpantul, radiasinya langsung terpantulkan oleh bahan aktifnya. Nah, dari cara kerja mereka berdua inilah yang menjelaskan mengapa sunscreen chemical harus dioleskan 20 menit sebelum terpapar radiasi ultraviolet. Karena bahan aktifnya memerlukan waktu untuk masuk ke dalam kulit terlebih dahulu dan melindungi kulitmu dari dalam. Berbeda dengan sunblock atau sunscreen physical, yang langsung bisa dipakai kapanpun dan dimanapun. Namun, kelemahannya adalah kamu harus terus mengoleskan produk ini tiap jam, karena jenis produk ini tidak bisa bertahan lama di permukaan kulit. Oh iya, radiasi ultraviolet ada 3 tipe by the way, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Masing-masing UV mempunyai panjang gelombang tertentu dan efek yang berbeda-beda. Lengkapnya, teman-teman bisa baca jurnal yang linknya saya taruh di deskripsi ya. Selain dari mekanisme kerja, kedua produk ini dibedakan juga dari bahan aktifnya. Sunscreen atau sunscreen chemical umumnya menggunakan bahan aktif aminobenzoik asid, avobenzone, sinoxat, dioksibenzone, dan lainnya. Jadi beberapa bahan ini memang sifatnya absorben atau menyerap radiasi UV. Sedangkan sunblock atau sunscreen physical umumnya menggunakan bahan titanium dioksida dan zinc dioksida, yang sifat bahannya memang filtrasi atau menghalau. Nah, dari perbedaan kedua bahan aktifnya ini, kalian bisa membedakan jenis produk yang kalian gunakan saat ini. Nah, jika tidak ada bahan aktif zinc atau titanium dioksida, berarti produk yang kamu gunakan saat ini adalah jenis sunscreen chemical. Coba lo dicek sendiri komposisinya. Lalu, mana produk yang bagus atau lebih baik untuk digunakan? Secara pribadi sebenarnya terserah kalian, sesuai kebutuhan aja. Karena masing-masing produk punya kekurangan, maka pilihlah kekurangan yang tidak membebani kalian.
Misalnya, jika kamu nggak punya waktu untuk mengoleskan produkmu terus-menerus, maka jangan menggunakan sunblock, yang cara pakainya harus rutin untuk menjaga kontinu perlindungan kulit. Tapi jika kalian parno pada zat kimia yang masuk perlahan-lahan ke dalam kulit, maka jangan gunakan sunscreen chemical, tapi gunakan saja sunblock. Semua produk sama-sama efektif melindungi kulit dari radiasi UV kok. Jadi pilih salah satunya saja. Oh iya, untuk informasi tambahan, di Amerika Serikat penggunaan kata sunblock sebenarnya sudah dilarang oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA. Pelarangan ini dilakukan karena kata sunblock dirasa terlalu berlebihan dan membuat masyarakat menganggap bahwa hanya dengan menggunakan sunblock sekali sudah bisa melindungi kulit mereka dari paparan sinar matahari seharian penuh. Padahal kenyataannya sunblock pun perlu diaplikasikan berulang kali setiap beberapa jam sekali. Oh ya, jangan lupa di-subscribe ya channel ini, like dan komen, share ke teman-teman kalian juga agar mereka bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Semoga bermanfaat, see you next time.